وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Semua mempunyai keinginan mati masuk surga, selamat dari neraka. Tapi hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang bisa menetapi ibadah yang benar, menetapi ibadah yang mukhlis, yang murni, Quran, hadis, jamaah. Jadi Pak Imam daerah ini, Imam daerah Banjarnegara ya, Banjarnegara, ini seakan-akan sudah tahu nih, wis jelas, wis ngerti bahwasanya dia itu wajib masuk surga, seakan-akan seperti itu. Dan orang-orang yang di hadapannya tadi, yang beribadah, yang sedang bersungguh-sungguh, hiruk pikuknya dalam rangka untuk ibadah, hiruk pikuknya dalam rangka untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dianggap keliru. Dia tidak bisa masuk surga walaupun ibadah. Wa ulaika humul muflihun. Suasana di Masjidil Haram, semua mempunyai keinginan mati masuk surga, selamat dari neraka. Tapi hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang bisa menetapi ibadah yang benar, menetapi ibadah yang mukhlis, yang murni, Quran, hadis, jamaah, diniati karena Allah sampai husnul khotimah. Itulah orang-orang yang bisa masuk surga, selamat dari neraka. Insya Allah yang lainnya tidak bisa. Hanya satu jalan masuk surga, selamat dari neraka, yaitu menetapi Quran, hadis, jamaah dengan cara 5 bab karena Allah sampai matinya masing-masing husnul khotimah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat taufik wal irsyad, petunjuk hidayah, bisa melaksanakan Islam, dan alhamdulillah diselamatkan dari syubhat-syubhat yang berpuluhan tahun, berpuluh-puluh tahun, dan kita alhamdulillah bisa hijrah. Dan kenikmatan terbesar lagi adalah setelah kita bisa hijrah, belajar, mengerti agama, yaitu kita punya andil untuk selalu meluruskan, mengawal keyakinan mereka, meluruskan, mentakdil, dan memberikan nasihat, memberikan masukan, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ada sebuah kiriman video kiriman, yaitu suara dari imam daerah Banjarnegara, insyaallah Banjarnegara, menurut pengirimnya seperti itu, ketika dia melaksanakan umroh atau haji. Saya kurang pastinya umroh atau haji, yang pasti beliau sedang merekam video di sekitaran Masjidil Haram, di luar sekitaran jalan raya Masjidil Haram, sambil memberikan komentar
video itu terdapat komentar, yaitu salah satunya yang bisa saya tangkap. Coba kita nanti dengarkan nanti atau awal-awal tadi ya. Yaitu mengatakan bahwa semua orang sekarang berkumpul di sini dengan ingin masuk surga selamat dari neraka. Narasinya seperti itu. Jadi semua orang berkumpul di sini beribadah di Masjidil Haram dan ingin masuk surga selamat dari neraka. Sepintas tidak ada masalah dengan perkataan tersebut awal-awal tidak ada masalah, namun dilanjutkan dengan yang lain. Kurang lebih bahasanya seperti ini. Tidak bisa semua orang bisa masuk surga selamat dari neraka. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu orang yang bisa menetapi agama Islam dengan mukhlis, tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, hadis, jamaah. Artinya secara jelas mereka mengatakan bahwa golongannya lah yang bisa masuk surga, walaupun ribuan orang yang ada di dalam Masjidil Haram atau dalam tadi di video di luar Masjidil Haram tadi, ribuan orang, bahkan ratusan, bahkan jutaan orang yang hadir untuk ibadah yang mulia, yang sangat mulia di Masjidil Haram tersebut. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, hal seperti ini memang sepintas kata-kata biasa, namun itulah kata-kata doktrin, dan sampai sekarang ternyata masih la haula wala quwata billah. La haula wala quwata illa billah. Ternyata sampai sekarang juga masih ditancapkan, ditanamkan begitu luar biasanya bahwasanya orang-orang yang berangkat haji atau umroh ke Masjidil Haram tidak bisa semuanya mendapatkan surga selamat dari neraka, walaupun dia menginginkan itu. Namun yang wajib masuk surga, yang jelas masuk surga adalah orang yang menetapi agama Islam dengan mukhlis, tanda kutip menurut pandangan mereka, ditambahi dengan menetapi Quran, hadis, jamaah, tentunya dengan 5 bab karena Allah. Yang kemarin sudah kita tepuk tangankan dengan anak-anak kecil, tepuk 5 bab, dan sudah diyakinkan oleh para ulama-ulamanya tersebut. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kalau seperti ini dibilang takfir ya mau. Ya. Kalau seperti ini dibilang takfir, Anda itu mengkafirkan selain golongannya, menganggap orang-orang lain tidak bisa masuk surga, mengapling surga sendiri, tidak mau. Walaupun sudah dibuka jelas di hadapan mereka adalah orang-orang yang sedang beribadah. Dan sekali lagi ibadah di Mekah itu Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah. Tidak semua orang ya, saya sendiri juga belum. Dulu pernah mau diumrohkan itu ya. Kawan-kawan sudah berangkat 2 tahun, waktu saya pas waktu ya urutan saya ya murtad malian, gak jadi. Artinya banyak orang yang ingin umroh, ingin haji lah bahasanya mereka. Bahasa kita lah. Tidak semua orang yang bisa berangkat ke sana, apalagi haji. Namun sampai sana dianggap bahwa orang-orang tersebut itu salah jalan. Artinya gini, di sini itu Mekah Madinah, benar Mekah untuk ibadah, dia ingin masuk surga, namun tidak bisa. Jadi Pak Imam daerah ini, Imam daerah Banjarnegara, ini seakan-akan sudah tahu nih, wis jelas, wis ngerti bahwasanya dia itu wajib masuk surga, seakan-akan seperti itu. Dan orang-orang yang di hadapannya tadi yang beribadah, yang sedang bersungguh-sungguh hiruk pikuknya dalam rangka untuk ibadah, hiruk pikuknya dalam rangka untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dianggap keliru. Dia tidak bisa masuk surga walaupun ibadah. Inilah saudaraku semua, ma'asyal muslimin hafizakumullah ta'ala. Bukti apa lagi yang harus kita tampilkan? Bukti apa lagi yang harus kita tayangkan? Bukti apa lagi wahai para orang-orang, para pihak-pihak pemerintah
yang sekarang katanya mau meluruskan, mau mengurusi dengan membuat kriteria 10 aliran sesat. Bukti apa lagi? Ribuan mantan, puluhan, ratusan bukti. Apa lagi? Ratusan, puluhan bukti-bukti, mantan-mantan banyak. Ini kenyataan. Artinya seperti ini maksud saya. Bahwa kita semua ini ya dianggap ibadah bu'yu man amila lillahi fil jamaah fa asaba qabilallahu min wa in akhta'a ghafaralah wa man amila yabtaghil furqah fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu dalilnya yang ketika kita melihat orang-orang yang beramal baik, itu dalil itu yang dipakai. Itu barang siapa yang beramal di dalam jamaah fa asaba qabilallahu min, maka dia akan diterima amalannya. Wa in akhta'a ghafaralah, ketika dia beramal salah, maka karena jamaahnya tadi pasti diampuni. Tapi wa man amila yabtaghil furqah, ketika yang dia beramal itu di luar jamaah ini, di luar dokam, di luar Islam jamaah, fa asaba lam yataqabbalillahu min, maka ketika benar pun tidak akan diterima. Tidak akan diterima katanya. Wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka ketika salah beramalnya, maka maq'adahu minan nar, dipersilakan ditempatkan tempat duduknya di dalam api neraka. La haula wala quwata illa billah. Dan itu diyakini. Sehingga ya, amal ibadah orang-orang selain golongan ini, mbok salat, mbok poso, mbok syahadat, sampai haji, umroh yang nilainya luar biasa besar tinggi, tidak semua orang bisa. Artinya tidak semua orang bisa dikotar ke sana, dimudahkan ke sana. Tentunya kita bisa melihat sendiri sampai ada persyaratan man istata'a ilaihi sabila. Berarti kan ada ketentuan tertentu orang-orang mampu atau tidak. Sampai di sana loh. Imam daerah ini tadi yang bicara tadi ini, bisa-bisanya dia masih membawa keyakinan akal sehat, akal waras dan akal selamatnya kok gak dibuka untuk berpikir. Justru kalau Anda ke sana itu merenung. Yang Anda jokam, yang di sana itu merenung, kok bisa orang seperti ini kita nerakakan gara-gara tidak beat orang dengan di Kediri. Gara-gara tidak beat dengan pemimpin kita yang bertempat di Kediri, ribuan, jutaan, ratusan ribu mungkin di Masjidil Haram, masa masuk neraka gara-gara nggak beat dengan orang yang ada di Kediri sebagai pusat jokam Islam jamaah. Seandainya penalasannya mereka nggak punya imam lah, karena memang nggak tahu. Kalau misal nih ini nih Bapak Imam ini menjadi penentu mutlak surga neraka, lah mana dia tahu? Sama numpet nih, sama delik nih, sama simpen. Ya ada yang tahu lah. Justru Anda itu di sana jangan hanya menghukumi orang-orang, wah gak mesak kira itu hidayah. Hanya Quran hadis jamaah. Senajan piye masuk neraka kabeh. Ini konyol ini namanya ya. Ini orang konyol ini ya. Bu sama duduk di situ sambil merenung di Masjidil Haram, sambil akal sehat, akal waras dan akal selamatnya dibuka. Ya wong semene kiye ibadah. Bahkan tidak jarang saya melihat ketika ada di video sih, saya belum tahu langsung itu ada orang sampai nangis-nangis sholat. Bertemu dengan Ka'bah dengan senang sekali. Bertemu dengan bisa sampai di Ka'bah, bisa sampai di Masjidil Haram senang sekali, bersyukur, ibadah, sujud, berdoa. Dengan doa Allahumma najjina, ya Allah selamatkanlah kami minan nar, dari neraka. Lalu Anda urung ngerti rokok, ya urung ngerti nyoba bahwa alirannya itu ternyata satu-satunya mereka yang menyelamatkan dari neraka, yang satu-satunya jalan masuk surga, ya urung ngerti. Ya. Ini bukan masalah saya tidak percaya dengan akhirat, bukan. Tetapi karena Anda sudah nabrak apa? Menerakakan orang Islam itu ya.
menganggap bid'ah, menganggap apa? Musyrik, menganggap bid'ah dan terlalu gampang untuk memponis, mengkafirkan. Itu yang saya tulis sih. Seakan-akan golongannya sendiri. Nah, ini yang masuk surga. Kalau akhirat kita yakin justru kita itu semangat ibadah, justru kita itu semangat beramal soleh, kita itu misalnya melakukan rukun Islam, rukun iman itu karena apa? Karena takut neraka. Mbak direnungi ngono, merenung sampai segitu. Oh iya ya, masa saya nerakakan, masa saya hukumi masuk neraka, enak banget nih. Bener enggak sih? Begitulah saudaraku semua keyakinan di dalam cukam. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, Anda jangan ragu. Itulah keyakinan mereka. Itulah keyakinan cukam yang diucapkan oleh Imam daerah Banjarnegara. Salah satunya ini tadi, ya. Memang benar dan betul sampai saat ini. Bahkan keyakinan ini sampai diyakini sampai ila yaumil kiamat. Bahwasanya apa? Bahwasanya selain golongannya tidak bisa menuju surga. Tidak semudah itu. Walaupun kamu pingin lebih surga, tapi harus mengikuti Quran hadis jamaah. Ini keyakinan model apa ini? Inilah yang saya maksud, yang kita maksudkan takfiri, asobiyah dengan menggunakan pembahasan, narasi, retorika yang berbeda di antara para pengurus, tapi intinya sama. Ngafir nih selain golongan nih, anggap selain golongannya tidak dapat pahala, ditolak amal ibadahnya dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, selalu demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai